Baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi dapat kritikan tajam dari seorang Menteri Pariwisata, yaitu Widianti Putri Wardana. Lalu siapakah sosok Widianti Putri Wardana yang berani mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ternyata Widianti Putri Wardana ini memang bukan orang sembarang. Widianti Putri Wardana ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ia pun tercatat sebagai menteri terkaya atau tertajir di Kabinet Prabowo Gibran. Tercatat di dalam LHKPN. Harta kekayaannya mencapai hingga 5,4 triliun rupiah. Widianti Putri Wardana merupakan istri dari Wisnu Wardana yang merupakan wakil ketua umum pemenangan Prabowo Gibran di tahun 2024 kemarin. Ia berani memberikan kritik tajam kepada Kang Deddy Mulyadi terkait pembongkaran wisata di puncak yang ada di Jawa Barat. Mari kita saksikan kritik tajam Menpar yang dilayangkan kepada Kang Deddy Mulyadi berikut ini. The ministry, the Indonesian cabinet and ministry menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan, seperti persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang telah diisu tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Nanti kalau ingin di detailnya kami bisa paparkan atau kami bisa informasikan lebih lanjut. Dan Kementerian Pariwisata juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan sensitif seperti kawasan hutan dan konservasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari situ, sekian, terima kasih. Setelah Kang Deddy menerima kritikan dari Menteri Pariwisata ini, Kang Deddy pun lantas menjawab dengan jawaban yang setimpal. Jawaban Kang Deddy Mulyadi ditengarai sebagai jawaban yang fantastik dan merupakan jawaban skakmat untuk seorang Menteri Pariwisata. Dalam hal ini, Kang Deddy menegaskan bahwa membangun sebuah wisata bukan karena gedungnya yang megah, tetapi ekologi dan ekosistem alam yang harus dijaga. Tetapi ketika kita melihat secara fakta, beberapa wisata yang ada di Indonesia ini, memang yang selalu menarik bukan karena bangunannya yang megah, tetapi juga adalah ekosistem alam yang menawarkan keindahan, baik itu merupa gunung areal persawahan maupun sungai dan lautnya. Seperti misalnya yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu tanah ataupun Kabupaten Tanah Toraja, yang selalu dijaga keindahan alamnya serta adat istiadat yang ada di sana. Lalu kemudian wisata mancanegara, yaitu Bali. Ketika kita melihat bangunan dan gedung mewah yang ada di Bali, tentu jauh tertinggal oleh ibu kota Jakarta. Itulah yang membuktikan bahwa alam merupakan salah satu destinasi wisata yang paling diminati oleh para pendatang atau para wisatawan mancanegara. Lagi pula Kang Deddy Mulyadi menjawab bahwa investor yang menanam saham atau yang invest di puncak yang telah menelan biaya sekitar 40 miliar rupiah, Kang Deddy Mulyadi dengan gagah berani siap menggantikan semua dana yang masuk termasuk 40 miliar dengan tujuan mengembalikan ekologi dan ekosistem hutan yang telah dirusak kembali seperti semula. Karena semua ini akan merusak alam, termasuk akan mengundang bencana dan banjir di mana-mana. Lalu, seperti apakah jawaban fantastik dari seorang Kang Deddy Mulyadi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat? Mari kita saksikan bersama. Gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, punya alam yang sangat indah. Punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat
dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya menyempit, keruh, penuh dengan sampah. Kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor. Nah, caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih, indah, tertata, kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada, pariwisata pasti berkembang, taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalannya harus pada mulus di mana-mana, petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga, orang yang berlalu lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap. Angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya. No, wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir, semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Keamanan negaranya harus aman, bebas dari konflik, tidak boleh jalannya macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku, nggak boleh. Harus tertib negaranya, harus nyaman negaranya, tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme, harus bersih. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, sinyalnya selalu menyala. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi? Pemerintahnya ramah terhadap negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita dengan sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan, sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour. Nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita, bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura. Perjalanan tiket Jakarta-Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta-Malaysia. Nah, Jakarta-Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Kalau itu terjadi, maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri. Harus apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita. Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Pandangan dari kedua tokoh ini memang berbeda. Dari pandangan Menteri Pariwisata menganggap bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini diambil oleh sebelah pihak. Dan ini bisa menjadi presiden buruk bagi wisata ke depannya. Karena investor asing pasti ogah tanam saham ketika seperti ini selalu terjadi di Indonesia. Namun Kang Deddy Mulyadi melihat dari kacamata yang lain, di mana Kang Deddy Mulyadi berpendapat bahwa soal investor mesti akan tertarik dengan sendirinya jika ekosistem dan ekologi lingkungan itu dijaga. Mulai dari sungainya yang bersih, lautnya yang bersih, dan hutannya yang terjaga. Serta infrastruktur yang memadai untuk menjangkau pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam video yang lain, Kang Deddy Mulyadi sempat terlihat menangis, meratapi kehancuran dan kerusakan alam atau hutan yang ada di Puncak Bogor.
Dari ide Kang Deddy Mulyadi ini, banyak netizen yang menganggap dan menilai bahwa Menteri Pariwisata ini perlu berguru ke Kang Deddy Mulyadi. Jika netizen punya pendapat lain, silahkan komen di bawah kolom komentar yang tersedia. I think that's all my video tonight. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.